Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Untuk menjamin objektivitas dan independensi penanganan perkara yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung akan membentuk tim penyidik khusus. Proses penyidikan juga akan mendapatkan supervisi dari KPK. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan penanganan perkara akan dilakukan oleh tim penyidik khusus yang dibentuk oleh pelaksana tugas Jampitsus, saudara. Anang juga menyatakan tim tersebut akan diisi oleh penyidik yang tidak memiliki konflik kepentingan agar proses hukum berjalan secara objektif. Selain kita juga masih bingung, ini perkara apa sebenarnya menyangkut dengan FA, dan juga perannya seperti apa berkaitan dengan barang bukti yang sudah disita. Ini kan sampai sekarang belum ada penjelasan. Makanya kita kan baru menerima, nanti kita pelajari. Nanti penyidik di Kejaksaan Agung, kita akan membentuk penyidik khusus. Kami belum bisa memberikan jawaban bagaimana bentuk seperti apa. Yang jelas dalam hal ini kita tetap berkoordinasi baik dengan penyidik dari Polri yang menangani sebelumnya dan juga untuk menjamin independensi dan juga profesional. Kami pastikan kita akan profesional, kita akan melibatkan juga nanti supervisinya dari KPK. Sementara itu, saudara, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM mendorong penanganan kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini diambil alih KPK. Menurut Pukat UGM, saat kasus masih ditangani Polri, proses penyidikan berjalan cepat. Namun setelah perkara dilimpahkan ataupun perkara ini diserahkan ke kejaksaan, hingga kini belum ada kejelasan mengenai pemeriksaan lanjutan maupun penahanan terhadap Febri Adriansyah. Kondisi ini menurut Pukat UGM menimbulkan keraguan publik terhadap independensi dan profesionalisme penanganan perkara. Karenanya, Pukat UGM mendorong KPK mengambil alih penanganan perkara agar penyidikan bebas dari konflik kepentingan. Penanganan perkara ex-Jampitsus FA semakin tidak jelas setelah diserahkan dari penyidik Polri ke penyidik kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya. Potensi kasus ini berhenti hanya di FA ini juga sangat besar. Sedangkan tipikor itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir yang jarang dilakukan oleh seorang diri dari pelakunya. Untuk mengatasi persoalan ini, ada satu jalan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu perkaranya diambil alih oleh KPK, bisa jauh lebih objektif dan independen. Oleh karena itu, kita tunggu keberanian KPK untuk mengambil alih perkara FA ini. Tiga hari sejak mantan Jampitsus Febri Diansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus korupsi, yakni batubara, Asabri, dan Krakatau Steel, KPK mengaku belum menerima permintaan resmi untuk terlibat melakukan supervisi dalam tim khusus. Meski begitu, KPK menyatakan terbuka untuk menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi sesuai mandat undang-undang. Sampai saat ini belum ada, ya. Nanti kami cek ya perkembangannya seperti apa. KPK terbuka karena memang secara undang-undang ada amanah yang diberikan oleh KPK, adanya kewenangan ataupun tugas koordinasi dan supervisi. Pantau dulu saja gitu ya perkembangannya. Kemarin dari kepolisian melimpahkan ke Kejaksaan Agung, kita sama-sama hormati prosesnya. Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai 3 kasus korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri tersebut sangat kecil kemungkinan untuk diredam. Pasalnya, kasus tersebut sudah menjadi sorotan publik yang luas. Karena kasus ini sudah menjadi domain publik. Semua orang sudah menyoroti, semua orang sudah mengawasi. Jadi agak kesulitan misalnya kalau ada orang yang ingin bermain di kasus ini. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk disikapi ya dan diikuti. Karena apa? Ini akan berkembang jauh. Karena kalau kita menggunakan TPPU itu akan kelihatan tuh karena ada prinsip follow the money, follow the suspect ya. Sejauh ini, keberadaan Febri Adriansyah masih misterius.
Ia terakhir tampil ke hadapan publik pada Jumat 10 Juli saat menggelar konvers pasca penggeledahan rumahnya di Sentul. Keesokan harinya, Kapus Penkum Kejagung menyatakan Jampitsus Febri mengundurkan diri. Ia pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU oleh Kortas Tipikor Polri usai penyidik melakukan gelar perkara. Sejak saat itu, keberadaan Febri menjadi tanda tanya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, meski Kejaksaan Agung sudah tegaskan akan melibatkan KPK untuk mengawasi proses penyidikan perkara korupsi Febri Adriansyah, namun tak kunjung ditemukannya Febri membuat sebagian pihak menilai kasus Febri sebaiknya diambil alih KPK. Kita bahas bersama dengan pengamat hukum dan kepolisian, Pak Anton Carlian, dan juga peneliti Pukat UGM, Bang Zainur Rohman yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.